Selamat pagi, siang maupun sore kepada Ibu Dina yang terhormat dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Nama saya Christopher Febrian Hilman dengan NRP 14 2024 013 dengan partner saya Rizky Fadila Putra dengan NRP 14 2024 025 akan menjelaskan mengenai reaktor dalam proses industri kimia. Pertama, apa itu sebuah reaktor kimia? Reaktor kimia adalah suatu wadah atau bejana tertutup yang memiliki suhu, tekanan, kondisi, dan faktor-faktor lainnya di mana terjadi suatu reaksi kimia. Tapi untuk apakah sebuah reaktor kimia digunakan? Reaktor kimia digunakan untuk menciptakan suatu produk atau suatu produk setengah jadi di dalam sebuah proses industri kimia. Tapi apakah juga tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan yield tertinggi dari sebuah reaksi kimia. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip dasar dari sebuah reaktor kimia? Prinsip-prinsip dasarnya mencakup hal sebagai berikut. Pertama, stoikiometri dan derajat reaksi. Menggunakan stoikiometri, kita menemukan reaksi kimia yang terjadi dalam sebuah reaktor dan menentukan seberapa banyak hasil yang didapatkan melalui derajat reaksi tersebut. Selanjutnya ada kesetimbangan kimia, di mana dalam sebuah reaksi kimia banyak reaksi yang berlangsung menjadi sebuah kesetimbangan, maka diperlukan suatu faktor-faktor atau cara-cara agar dihasilkan jumlah produk yang maksimum. Selanjutnya ada keseimbangan energi dan manajemen panas. Banyak reaksi menghasilkan energi atau melepaskan panas atau menyerap energi dan menghasilkan reaktor yang dingin. Diperlukan keseimbangan energi dan manajemen yang panas yang baik untuk mempertahankan reaksi. Dan yang terakhir ada kinetika reaksi. Selanjutnya kita akan melihat tipe-tipe reaktor dan prinsipnya masing-masing. Pertama ada packed bed reaktor, yang dimana dalam reaktor tersebut ada sebuah padatan tetap atau disebut packed bed yang merupakan katalis, dan fluida akan dialirkan dalam reaktor tersebut dan akan bereaksi dengan katalis tersebut. Berikut adalah gambarnya, di mana bulatan-bulatan kecil tersebut adalah packed bednya, dan reaktan akan dialirkan dan akan terjadi reaksi kimia antara fluida dan juga katalisnya. Berikut adalah gambar di industri nyatanya. Selanjutnya ada fluidized bed reactor atau FBR. Dalam FBR, katalis berupa padatan juga akan tersuspensi dalam sebuah aliran fluida, lalu akan dialirkan gas yang akan bereaksi dengan katalis. Berikut gambarnya. Yang bulat-bulat kecil dengan yang tajam itu merupakan padatan-padatan kecil yang tersuspensi atau katalisnya, dan akan ada distributor gas yang berada di bawah reaktor tersebut. Selanjutnya ada trickle bed reactor, masih sama menggunakan sebuah katalis yang berupa sebuah padatan kecil-kecil, di mana akan ada gas mengalir di antaranya. Selanjutnya ada CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Dapat dikatakan ini adalah jenis reaktor yang paling sederhana atau dasar, dengan memiliki prinsip standar yaitu pengadukan yang kontinu. Selanjutnya ada plug flow reactor, di mana akan ada lapisan fluida yang tetap yang berguna sebagai plugnya, dan akan ada fluida yang mengalir melalui plug tersebut, dan di antara kedua fluida tersebut akan terjadi sebuah reaksi kimia. Selanjutnya ada FCC atau Fluid Catalytic Cracking, adalah sebuah reaktor yang digunakan dalam industri kilang minyak untuk memecah fraksi minyak berat menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti bensin dan olefin. Dalam reaktor ini digunakan bantuan sebuah katalis yang nantinya akan diregenerasi dalam sebuah regenerator untuk digunakan kembali. Selanjutnya ada pirolisis plastik, yang menggunakan sampah plastik seperti LDPE dan PET yang bertujuan untuk mengetahui hasil perbandingan volume minyak serta kualitas bahan bakar. Pirolisis membutuhkan alat khusus seperti reaktor pirolisis yang dirancang untuk suhu tinggi dan memastikan tidak ada oksigen yang masuk dan kondenser sebagai pendingin uap plastik menjadi cairan.
Berikut adalah alat-alatnya. Dilanjutkan kepada partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dengan NRP 14 2024 025. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang industri dan apa saja yang digunakan reaktornya. Oke, industri yang pertama yaitu industri petrokimia adalah salah satu industri terbesar di Indonesia yang memanfaatkan reaktor-reaktor kimia, ialah industri petrokimia. Dalam industri petrokimia sendiri itu yang digunakannya yaitu reaktor FCC untuk memecah minyak mentah menjadi bahan jadi. Kepanjangan dari reaktor FCC itu yaitu Fluid Catalytic Cracking yang digunakan untuk mengubah fraksi minyak berat menjadi bensin, diesel, dan LPG. Jenis reaktor adalah Fluid Backed Reactor. Reaksi utamanya yaitu cracking thermal dan katalik. Adapun contoh reaksinya yaitu C12H26, C8H18 plus C4H8 yang dimana dodekana, oktana plus butena. Nah, hasil utamanya itu yaitu ada bensin, olefin ringan, elitena, dan propilena, dan gas minyak cair yaitu LPG. Adapun keterangan gambar dari reaktor FCC. Selanjutnya yaitu industri farmasi, yaitu sektor kesehatan dan industri kesehatan khususnya dalam sektor obat-obatan. Farmasi juga memanfaatkan reaktor kimia dalam proses pembuatan obat-obatan. Salah satu reaktor yang digunakan dalam industri farmasi yaitu Continuous Street Tank Reactor. Panjangan dari reaktor CSTR yaitu Continuous Street Tank Reactor. Nah, jenis reaksi sintetis enzimatik, produksi antibiotik dan protein terapeutik, dan hidrogenasi reduksi gugus nitro menjadi amina dalam obat. Produk yang dihasilkan yaitu ada insulin, rekombinan, antibiotik, modern, ceritromisin, teraxikilin, dan obat anti kanker berbasis bioteknologi. Selanjutnya itu ada industri dari plastik. Dalam industri plastik juga dapat dipergunakan sebuah reaktor kimia yaitu reaktor pirolisis. Dalam reaktor ini dapat terjadi reaksi polimerisasi untuk produksi polietilena, minyak, dan bahan bakar. Nah, industri plastik juga menggunakan reaktor pirolisis dan jenis reaksinya yaitu dekomposisi plastik dengan panas atau sedikit oksigen. Produk yang dihasilkan yaitu ada minyak, bahan bakar kendaraan, gas, dan arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau karbon aktif. Selanjutnya ada industri pupuk. Dalam pembuatan pupuk, industri agroindustri digunakan pula reaktor kimia untuk pembuatan pupuk. Digunakan reaktor Fluid Flow Reactor. Fluid Flow Reactor atau PFR yaitu jenis reaktor yang digunakan yaitu adalah sintetis amonia krosis Haber-Bosch dengan katalis besi tekanan tinggi dan sintetis asam nitrat proses Oswald. Contoh reaksinya yaitu 4NH plus 52 4NO plus 6NH2O 2NO plus O2 2NO2 menjadi 3NO2 plus H2O menjadi 2HNO plus NO. Selanjutnya ada industri makanan. Nah, dalam industri makanan sendiri itu digunakan banyak reaktor juga. Nah, dalam reaktor yang digunakan tersebut yaitu ada reaktor biokimia untuk fermentasi makanan. Reaktor fermentasi atau bioreaktor fermentasi. Nah, dan jenis reaksi yang digunakan yaitu fermentasi alkohol oleh ragi, Saccharomyces dan Cerevisiae.
contoh reaksinya yaitu C6H12O6 menjadi C2H5OH 2CO2. Fermentasi asam asetat oleh bakteri Acetobacter, contoh reaksinya yaitu ada C2H5OH plus O2 menjadi C3COOH plus H2O. Produk yang dihasilkan dari fermentasi asam laktat yaitu ada yogurt, keju, dan kefir. Dan selanjutnya itu ada fermentasi dari alkohol yaitu bir, anggur, dan sake. Dari asam asetat yaitu ada cuka. Lalu dari fermentasi jamur, rhizopus, dan aspergillus yaitu ada tempe dan kecap. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.